Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan menjahit pakaian yang melekat di badan, wa khiyatatu thawbi ala badanihi wa tajfiful wajhi bi thawbi, dan mengeringkan basahan wajah atau air di wajah dengan pakaian yang sedang dikenakan. Wa tarkul ankabuti fil bait, dan membiarkan sarang laba-laba berserakan di rumah. Wa tahawunu fis salah, dan meremehkan salat. Dan ini yang jelas ada dalilnya tentang meremehkan salat. Karena sesungguhnya salat adalah tiang agama, imaduddin. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan salat, dia menegakkan agama. Maka sikap at-tahawun, meremehkan salat, ini menuntun kita, menuntun antum untuk belajar secara serius, seperti kitab yang telah ditulis oleh para ulama kita, Ta'zimus Salah, kitab mengagungkan salat. Silakan. Ya. Ta'zimus salah. Baik, kitab Ta'zimus Salah ini itu ada beberapa, dan di antara yang terbaru ditulis
oleh Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani. Kitab Ta'zimus Salah. Dan kitab ini coba dilihat, kitab yang besar sekali. Judul pasnya apa? Ta'zimu Qadri Salah. Ya. Syekh Abdul Razak juga punya kitab ini. Coba dilihat Ta'zimus Salah karya Syekh Abdul Razak. Dan kitab beliau ini lebih kecil lagi, ya, mengagungkan salat. Dan kitab yang seperti ini adalah di antara pelajaran yang mesti diajarkan kepada santri. Karena sikap meremehkan salat walaupun tidak masuk dalam kategori hadis, walaupun tidak masuk ke dalam kategori adanya hadis yang mewariskan fakir, justru malah meremehkan salat lebih parah daripada itu, akan mengundang kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya pengagungan salat terhadap salat, berarti orang itu tidak ada dalam dirinya pengagungan terhadap Allah Rabbul Alamin. Maka diperlukan juga satu pelajaran. Pelajaran apakah itu? Tentang pengagungan Allah, pengagungan Rabb. Maka dalam hal ini ada pula kitab yang berjudul 40 hadis tentang pengagungan Rabb. Bisa dipahami? Coba dilihat di internet. 40 hadis tentang 40 hadisan fi azamatir Rabb. Baik. Kitab ini ayuhal ikhwah yang terbaru, seingat saya itu ada kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dan beliau juga memberikan syarah terhadap kitab ini. Dan kitab seperti ini adalah kitab yang urgent sekali, sangat dibutuhkan sekali untuk kita pelajari. Kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan santri, tapi ini juga kebutuhan guru-guru. Ini Al-Arba'una fi 'Azamatir Rabbil Alamin, 40 hadis tentang keagungan Rabbul Alamin. Ini penting. Makanya minimal kitabnya Syekh Abdul Razak tadi tentang ta'zimus salah. Kan ada ta'zimul ilmi, ada ta'zimus salah. Ta'zimus salah sangat-sangat penting sekali.
Itu ada dapat di internet. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Juga ada yang lain lagi, kitab Arba'una Haditsan fi 'Azamatillah. 40 hadis tentang keagungan Allah. Khulasatul kalam, apa yang saya inginkan, berasal dari tahawun, meremehkan salat, at-tahawun fi shalah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini, at-tahawun fi shalah, meremehkan salat. Maka seseorang perlu belajar kitab atau pembahasan ta'zimus salah. Minimal apa yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan sebenarnya pembahasan tentang ta'zimus salah itu telah didahului oleh para ulama sebelumnya. Juga sudah ada kitab yang sudah ditulis oleh ulama sebelumnya, yaitu oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, berjudul kitab Ta'zimu Qadris Salah. Dan sebagian para masyayikh kita juga mensyarahnya, seperti Syekh, tapi dalam durus ya, Syekh Dr. Ali bin Abdul Aziz Asy-Syibd. Itu beliau mensyarah kitab ini. Baik, faham tu? Mudah-mudahan dipahami apa yang saya maksud. Ya. Itu sangat perlu kita. Kalau ada ta'zimul ilmi, ada ta'zimus salah. Faham tu? Baik. Sekarang coba, siapa yang sudah dapat download kitabnya Syekh Abdul Razak, Ta'zimus Salah? Kitab ini ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, ada di website beliau. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam Ta'zimus Salah ini. Antum dapat Ustaz Khifari kitabnya? Saya punya kitab ininya. Saya ada file PDF-nya. Jadi dulu saya dapat ya. Seingat saya waktu ke sana. Atau dulu dah sengaja saya download, lupa. Taib. Di dalam kitab Ta'zimus Salah, Syekh Abdul Razak membuat beberapa judul, dan ini mestinya dipelajari oleh seorang talibul ilmi. Pertama tentang fardunya salat. Kemudian kedudukan salat, menyuruh keluarga untuk salat. Salat itu ada waktunya. Hubungan antara salat dan melihat Allah. 3 wasiat nabawiyah yang agung, kewajiban salat jemaah, salat fajar dan jemaah,
takbiratul ihram, tuma'nina dalam salat, larangan menyerupai hewan dalam salat, arihna bis salah, istirahatkan kami dengan salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang khusyuk, menghilangkan was-was, dan seterusnya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang baru tidak bisa, orang-orang yang baru bisa merasakan nikmatnya salat, saya ulangi, salat itu berat karena Allah Ta'ala sudah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat, sungguh berat, lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau seperti itu mestilah kita mencari khusyuk di dalam salat. Ya. Mestilah kita mencari kitab apa? Khusyuk di dalam salat. Dulu saya pernah kajian di Kota Duri, di masjid mana itu, Masjid Muhammadiyah dulu itu. Itu ada buku yang menjelaskan agar khusyuk di dalam salat. Ya, itu sering saya bacakan, itu yang selalu saya bacakan. Nah, coba cari buku ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia banyak buku-buku yang seperti ini. Ya, agar khusyuk di dalam salat, agar salat terasa nikmat. Ya. Ada juga 40 cara, 40, seingat saya 40 cara, 40 kiat agar khusyuk di dalam salat. Atau seperti itulah. Bukan 40. Ini dia yang saya maksud dulu. 33 kiat mencapai khusyuk di dalam salat. Ya, 33 kiat agar khusyuk di dalam salat. Ini penting ini. Jadi kitab-kitab yang seperti ini harus dipelajari, atau dipelajari kitab Arabnya. Kalau untuk kitab Arab yang berkaitan dengan khusyuk di dalam salat, itu ditulis oleh para ulama kita. Di antaranya kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Ya, kitab Al-Khusyuk fi Shalah ini itu juga ditulis oleh Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani dengan judul lengkap Al-Khusyuk fi Shalah fi Daw'il Kitab was Sunnah. Jadi saya memperhatikan Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani ini memang banyak menulis kitab yang sangat dibutuhkan oleh umat. Ya. Dan sangat dibutuhkan oleh santri. Dan beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah ini, itu 53 sebab-sebab yang mendatangkan khusyuk di dalam salat. Ya. Ini penting. Pembahasan seperti ini. Baik. Jadi kalau mau kita menata kepribadian santri atau kepribadian diri kita, tidak ada cara selain tidak jauh-jauh kita dari kulum ini. Bahkan
Kalau tidak disebut sepanjang, minimal sependek yang saya tekuni atau baca dan ikuti terus durus, dan kitabnya Syekhuna Abdul Razak. Syekh Abdul Razak itu luar biasa dalam bab ini. Kitab-kitabnya ringkas, padat, luar biasa, dan dibutuhkan umat juga. Jadi banyak beliau menulis hal-hal seperti ini. Dan durusnya, akidah itu selalu dikiatkan dengan doa, dengan zikir, dengan raqaiq. Sampai-sampai karena banyaknya orang-orang firqah lain yang gandrung juga dengan kajian Syekh Abdul Razak, karena banyak pembahasan raqaiq, sampai-sampai beliau pun dituduh oleh kalangan mutasyaddidun, orang-orang yang suka tazir-tazir, mentazir Syekhuna Abdul Razak, hadahumullah. Padahal Syekh Abdul Razak melihat itulah yang dibutuhkan umat, dan itulah sesungguhnya ulama akhirat. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Coba perhatikan lagi. Sikap tahawun itu harus kita hilangkan dengan belajar ta'zimus salah. Belajar mengagungkan salat. Dan ada beberapa kitab. Dan di antara hal yang membuat kita ringan mengerjakan salat seperti perkataan Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu betul-betul berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka kita perlu belajar al-khusyu'u fis salah. Belajar khusyuk di dalam salat. Para ulama telah banyak menulis, dan di antara yang bagus adalah karya Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani yang berjudul Al-Khusyu'u fi Salah fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan banyak pembahasan. Setelah 21 pembahasan yang beliau sebutkan, di bawahnya beliau menyebutkan 53 sebab yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Baik. Dan Nabi pernah mengatakan, sallu salata muwaddi'in. Salatlah kalian seperti salat orang yang akan berpisah. Sampai sebagian masyayikh kita disebutkan, seingat saya adalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala, beliau menjelang salat pernah jadi makmum, mengingatkan kepada makmum, sallu salata muwaddin, salatlah kalian seperti salat orang yang akan berpisah dengan dunia ini, salatlah seperti salat orang yang akan mati. Berarti kalau seperti itu, mengingat kematian adalah membuat seseorang menjadi khusyuk. Ya, faham tu? Kata Allah begini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, kan kalian lihat hancur. Apa sebab? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Berarti kalau seperti itu ada dua hal, takut mati dan takut kepada Allah. Untuk takut kepada mati, maka belajarlah kitab semisal Hadimul Ladzat, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perjalanan ke akhirat, kisah sejak mulai kematian sampai alam keabadian. Ya. Dan kitab ini ada di internet, judulnya Hadimul Ladzat. Hadimul Ladzat. Ya.
Terjemahan yang sering kita pakai itu perjalanan ke akhirat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Selama antum menjauhkan diri dari kitab ini, atau selama antum menjauhkan murid-murid dari kitab ini atau pembahasan yang semisalnya, selamat menikmati hasil didikanmu. Murid-muridmu akan jauh dari kehusyuan salat. Allahul musta'an. Tentulah kita tidak mau perkara ini terjadi. Maka mau tidak mau harus kita belajar bab-bab yang seperti ini. Taib. Adapun kalau untuk takut kepada Allah, maka tadi kitab Al-Arba'una Hadithan fi azamatillah atau fi azamatir Rabbil Alamin, bisa dipahami? Atau seperti yang disebutkan oleh Ustazuna Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, perbanyaklah belajar nama-nama dan sifat Allah. Kitabnya Fikih Asmaul Husna. Di antara orang yang menjelaskan kitab ini yang saya rekomendasi, satu kajian Buya Zamzam hafizahullah ta'ala di Masjid Islamic Center Bangkinang. Dan itu ada rengkapannya. Dan yang kedua, Ustazuna Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Maka minimal muhtasar Fikih Asmaul Husna mesti diajarkan. Bisa dipahami? Iya. Ini kan saya sengaja kitab Ta'lim Muta'allim ini kita apa namanya ini, saya sampaikan biar paham konsep pemikiran saya, bagaimana kurikulum santri-santri ini. Nah, itu salah satunya. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan sekarang pembahasan seperti ini di pondok-pondok pesantren sangat kurang, betul enggak? Saya Fari, betul? Sangat kurang kan? Kan dijawabin? Sangat kurang. Asli saya. Makanya sangat keliru kita. Taib, terkait kitab Hadimul Ladzat itu sekarang sudah dimasukkan di dalam Jami'ul Kutubil Islamiyah. Ya, matannya itu. Dan kitab ini adalah kitabnya Syekh Abu Islam Ahmad ibn Ali. Nah, ya. Silakan ketik Hadimul Ladzat. Ini karya Syekh Abu Islam Ahmad bin Ali, dan itu yang kita pakai dulu. Ya. Mulai dari hudurul maut, kemudian madza yahdutsu fil qubur, an-nafkhu fil sur, wal hisab, was-sirat, an-nar, al-hurul ain, dan seterusnya. Nah, kita balik ini. Al-maut, hudurul maut, al-maut wa sakaratu, madza yahdutsu fil qubur, qiyamus sa'a wal hisab, an-nafkhu fis sur, asy-syafa'ah. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala,
adalah wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri, segera atau cepat-cepat tergesa-gesa keluar masjid setelah solat subuh. Apakah ini membuat rizki kita jadi sempit atau membuat kita jadi fakir? Nas secara khusus tidak ada. Cuman memang pertama praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan. Sudah ada kemarin kan? Halo? Sudah kita sebutkan kemarin kan? Nabi tidak beranjak dari musallanya sampai terbit matahari. Apa pekerjaan Nabi? Berzikir, bercengkrama dengan para sahabatnya, bertanya apa yang dibutuhkan dalam kemaslahatan umat. Kalaulah begitu para imam semuanya di masjid-masjid kaum muslimin, ajib. Jadi sekarang di masjid-masjid kaum muslimin itu kehilangan para kiai dan para imam yang sesungguhnya, yang mencontoh pola Nabi. Kalau dulu di mana ada surau, di situ ada buya. Di mana ada buya, di situ mereka punya surau, tidak ada buya raun. Yang kerjanya cuma raun-raun, pergi tabligh akbar. Dan buya dulu itu ngasih uang ke jamaahnya karena ada rangkiang, karena ada harta umat yang dikelolanya. Kalau ada jamaah buya, doa buya, apa ya hidup gini buya, sabar, banyak doa. Buya, buya tinggal di rumah, saya isu agi le buya. Tiba lo besok pagi balik buya. Aduh buya, saya ikut le buya. Maka tak cukup hanya dengan sabar lagi, karena tak ada buya di rumah le. Ya. Maka buya dulu memberi solusi. Baik. Kalau buya kini, ya buya raun, tidak ada surau yang dibinanya, sehingga akhirnya banyak buya-buya yang binasa. Tujuannya ceramah tidak murni lagi dakwah ilallah, tapi mengejar amplapa. Akhirnya apa? Fatahlik, binasa. Bukan kita bahas soal hukumnya, tapi sudah terjadi pergeseran orientasi para buya-buya. Taib. Jadi Isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajr itu pertama tidak sesuai dengan contoh atau petunjuk Nabi. Yang kedua, tidak demikian praktek para ulama kita. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan tentang apa? Tentang bagaimana para ulama ya sikap mereka di kala pagi hari. Keberkahan pagi, Syekhuna Abdul Razak dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyyati wal Adhkar, itu kitab yang sangat bagus sekali. Siapapun yang ingin memahami tentang doa dan zikir Nabi, fikihnya bagaimana, menyelaminya, ingin menyelaminya, baca kitab ini, luar biasa. Kitab ini ayyuhal ikhwah, Syekh Abdul Razak membawakan satu judul bab di dalam kitabnya ini yang berjudul Fadlus Sabahi wa Barakatuhu, keutamaan waktu pagi dan keberkahannya. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Awal hari itu adalah ibarat masa muda bagi hari tersebut, sedangkan akhir hari adalah bagaikan masa tuanya. Awalul yaumi bimanzilati syababihi wa akhiruhu bimanzilati syaikhuhatihi.
wa man syabba ala syai'in syaba alaihi. Ada pepatah Arab, barang siapa yang tumbuh di atas kebiasaan pada masa mudanya, maka ia akan menua di atas kebiasaan tersebut. Maka barang siapa yang di kala pagi harinya membiasakan diri dengan zikir, ilmu, ta'lim, maka itu bagaikan membiasakan diri di masa muda. Nanti kan pagi hari tadi bagaikan masa muda, sore hari bagaikan masa tua, hingga sore dia pun tetap berzikir kepada Allah. Karena apa yang ia biasakan di masa muda, itulah yang akan terbiasa hidupnya di masa tua. Bisa dipahami? Ini dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Fadlus Sabahi wa Barakatuhu itu. Makanya jangan biasakan diri di pagi hari tidur sampai sore pun dirimu nak tidur aja kerjamu. Kalau kamu biasakan di pagi hari untuk mencari ilmu, dan kata Syekh Abdul Razak dalam salah satu tulisannya atau kalimatnya, beliau menyebutkan bahawa tujuan sehari-hari kehidupan seorang muslim hanya 3, sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ilmu dulu yang dicari, karena itu yang akan mendatangkan rizki yang halal dan barakah. Serta itu pula ilmu juga yang akan mendatangkan amal yang diterima. 3 ni saja al-hadaf atau tujuan kehidupan seorang muslim dalam sehari-harinya. Kalau gagal hidupmu mendapatkan ilmu dalam sehari, tujuan hidupmu dalam sehari tidak sukses. Untuk sukses tidak perlu menunggu usia 15 tahun, 17 tahun, 25 tahun, tidak perlu sukses menunggu 1 semester atau 1 tahun. Sukses mestilah setiap hari. Allah Ta'ala juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun apa? Bima qaddamat liwat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Dan Allah Ta'ala menggunakan kata ghad, dan maknanya ghad adalah kematian, karena boleh jadi esok hari kita mati, istad tewas bin mungkang. Kan ya? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu gunakan hari-hari kita. Yaumuka mithlu jamalika in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Syekh Abdul Razak juga membawakan perkataan para ulama dulu. Harimu seperti unta tungganganmu. Jika engkau berhasil mengendalikan bagian kepalanya di awal pagi, maka niscaya bagian ekornya di akhir hari akan patuh mengikutimu. Bisa dipahami? Hari itu bagaikan jamal, bagaikan unta. Kalau engkau berhasil menundukkan atau mengendalikan bagian kepalanya awal pagi, niscaya bagian ekornya akhir hari akan patuh mengikutimu. Ajib. La ilaha illallah. Sungguh sangat indah. Dan sebenarnya inilah apa yang pernah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud satu waktu, dan ini hadis di awal, riwayat di awal diceritakan oleh Syekhuna Abdul Razak. Satu hari kami pergi pagi-pagi menuju rumah Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana kisahnya Abu Wa'il Syadiq bin Salamah al-Asadi. Pagi-pagi kami pergi ke rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Setelah kami melaksanakan salat subuh, kami pun mengucapkan salam di depan pintu. Lalu kami diberi izin untuk masuk. Abu Wa'il melanjutkan, namun kami tetap diam berdiri di depan pintu sejenak. Apa sebab? Menunggu, menahan diri sedikit. Kemudian seorang budak wanita keluar dan berkata, mengapa kalian tak masuk? Kami pun masuk, dan ternyata beliau Abdullah bin Mas'ud sedang duduk, sedang apa? Berzikir, membaca tasbih. Lalu beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk masuk? Padahal kalian sudah diberi izin. Kami jawab, tidak ada, hanya saja kami mengira bahwa sebagian anggota keluargamu ada yang sedang tidur. Kata dia, apa kata Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ucapan
illa anna dhananna anna ba'da alil baiti naimun. Beliau berkata, dhanantum bi ali ibni ummi abdin ghaflah. Apakah kamu mengira bahwa keluarga Ibnu Ummi Abad itu lalai? Berarti menurut Abdullah bin Mas'ud, orang yang tidur di pagi hari adalah orang yang lalai. Wajarlah siapa? Urwah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair kemarin? Ya, marah kepada anaknya yang tidur pagi hari. Atau siapa kemarin? Ya. Ada asar salaf yang membenci tidur pagi. Kan banyak itu. Ya. Asar salaf membenci tidur pagi. Kana bin Zubair yanha banihi 'anit tasabbuh. Urwah bin Zubair melarang anak-anaknya tidur di waktu pagi. Urwah berkata, inni la asma'u bir rajuli yatasabbahu fa azhadu fihi. Sungguhnya jika aku mendengar seorang pria tidur di pagi hari, maka aku akan menjadi hilang respek terhadapnya, memandang rendah dia. Allahul musta'an. Bahkan Abdullah bin Zubair pernah berkata begini. Apa kata Ibnu Zubair? Di mana Ibnu Zubair dan Ubaid bin Umar bertemu lalu saling berbincang. Salah seorang keduanya berkata kepada yang lain, ama alimta annal arda ta'ijju ila rabbiha min naumati ghilmaniha? Tidakkah kamu tahu bahwa bumi itu menjerit mengadu kepada Rabbnya karena tidurnya para pemuda di waktu pagi? Atau dalam lafaz yang lain, bukan dengan ghilmaniha tapi dengan ulama iha. Ya, tidurnya para ulama di waktu duha. Ya, tidurnya para ulama di waktu duha. Perkataannya siapa ini? Perkataan Abdullah bin Zubair juga. Ya. Ama alimta anna al-arda ajjat ila rabbi azza wa jalla min nautil ulama'i bid-duha makhafatal ghaflati alaihim. Wa Ubaid bin Umair, tidakkah engkau tahu bahwa bumi menjerit mengadu kepada Rabbnya karena tidurnya para ulama di waktu duha lantaran khawatir sifat lalai yang menyelimuti mereka. Ini saya temukan dalam kitab Syarah Mushkilul Athar karya At-Tahawi di jilid 3 halaman 104. Taib ikhwati fillah barakallahu fikum. Coba lihat lagi. Tadi kita cerita Abdullah bin Mas'ud kan keberkahan di waktu pagi. Lalu ikhwati fillah barakallahu fikum. Abu Wa'il melanjutkan, kemudian beliau kembali fokus bertasbih sambil, yakni Abdullah bin Mas'ud, sampai ketika beliau mengira matahari telah terbit. Beliau berkata, wahai pelayan, lihatlah apa matahari sudah terbit. Pelayan itu melihat lalu menjawab, belum terbit. Beliau pun kembali bertasbih sampai ketika beliau mengira matahari sudah terbit. Beliau berkata, wahai pelayan, lihatlah apakah matahari sudah terbit. Pelayan itu melihatnya dan menjawab, sungguh ia telah terbit. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidhunubina. Ajib. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ampunan atau kesempatan bagi kami di hari kami ini dan tidak membinasakan kami akibat dosa-dosa kami. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini yaumuka mithlu jamalika in amsakta awwalau tabi'aka akhiruhu, itu selaras dengan alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidzunubina ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami di hari kami ini serta tidak membinasakan kami. Ada yang menarik lagi. Satu waktu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengisahkan pengalaman pribadinya. Aku pernah mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada satu waktu beliau melaksanakan salat subuh. Kemudian beliau duduk diam diri untuk berzikir kepada Allah hingga waktu mendekati pertengahan siang, hampir masuk waktu zuhur. Setelah selesai beliau menoleh kepadaku seraya berkata, hadhihi ghadwati walau lam ataghadha hadzal ghidha'a saqatat quwwati. Inilah sarapan pagiku, seandainya aku tidak menyantap sarapan
hidangan nutrisi zikir ini, niscaya saqatat quwwati, kekuatanku akan lemah, atau kalimat yang serupa di dalam kitab Wabilus Sayyib. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba perhatikan. Makanya praktek para ulama mengamalkan apa yang disabdakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi, mereka berzikir. Bahkan Nabi juga mengirim pasukan patroli khusus Sariyah atau pasukan perang berskala besar, jaish, selalu memberangkatkan mereka di awal siang, pagi, ya, pagi. Bahkan saya pernah diceritakan oleh paman saya beliau pernah menangkap orang di kapal bersama polisi ketika itu. Paman saya ini bomonya, tahu bomo? Ya. Lalu paman saya ini pun teringat, diberangkatkannya sebelum subuh. Wah, atau orang kan sibuk-sibuk tidur dia tuh. Ya, udah akhirnya tertangkap itu semua orang. Bisa dipahami? Dan dulu Nabi manakala masuk memerangi satu kaum, dan apabila masuk dia satu daerah, didengar dulu oleh Nabi, ada tidak azan di daerah itu? Kalau tidak ada azan, hontam perang. Kalau ada azan, ini dah jelas nih kampung kaum muslimin. Makanya para ulama juga menyebutkan bahwa negeri yang sudah azan di sana, maka diiktiraflah negeri itu dengan Darul Islam atau Darul Muslimin. Bisa dipahami? Dah. Sekarang kembali kita kepada pembahasan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Apa tadi? Al-Isra'. Apa namanya? Keluar, Isra'ul khurud minal masjid ba'da salatil fajri. Karena Nabi selalu berzikir. Jadi di sini bersegera keluar dari masjid setelah salat fajar, langsung pulang aja dia. Itu tak elok. Bisa dipahami? Tunggu terbit matahari. Baik. Lalu yang selanjutnya, wal ibtikaru bidzahabi ila suq, berangkat terlalu pagi ke pasar. Orang sekarang pergi ke pasar tuh jam 4 lagi dah pergi ke pasar. Saya dulu semasa mondok, kan kita orang kampung ya, mondok pula di kampung. Pergilah saya mencari dana untuk buat asrama ke Pekanbaru. Tidurlah di Masjid Tashkurun. Masjid Tashkurun tuh dekat jalan apa namanya sekarang tuh? Jalan RJ itu jalan apa tuh? Tembusai ya? Bukan. Iya Tembusai tuh. Jalan apa tuh? La ilaha illallah, dah lupa jalannya. Ya? Jadi ada simpang Tashkurun, ada masjid situ. Tidur situ. Itu kan tidak jauh-jauh dari pasar itu. Belum jam 4 lagi dah kasak kusuk. La ilaha illallah. Dan ternyata begitu di kota. Ya? Memang di kota, apalagi kota-kota metropolitan, tidak ada tahu siang malam, tidak ada. Allahul musta'an. Jadi ibtikar bidzahabi wal ibtikaru bidzahabi ila suq, berangkat terlalu pagi ke pasar. Kalau ikutlah caranya Al-Imam Az-Zarnuji, ini yurithul faqra, mewariskan kefakiran. Iya kan? Walaupun hadisnya tak sahih, ya. Cuman kan artinya mereka para ulama kan tak sampai kepada mereka bahwa hadis ini mungkin tak sahih kan? Mereka memandang mungkin ini asar dari, kan seperti perkataan beliau, ada asarnya dari salaf, dari Nabi. Berarti mereka meyakini ini. Maka sangat bertentangan dengan praktek orang-orang sekarang. Bagaimana prakteknya? Mereka pergi ke pasar. Atau kalau pasar itu kan itu simbol apa? Simbol mencari pekerjaan, mencari rizki. Kalau kami daerah Ludai sana atau di Mudik sana,
itu tidak ke pasar perginya, tetapi ke Pangkal Gota, ke Batang Karet. Belum lagi waktu subuh ada pergi dia tuh. Nah, di Domo juga dulu waktu saya awal-awal 20-an tahun yang lalu di Domo itu orang belum lagi waktu subuh dah kasak kusuk. Istrinya dah dibangun udah tungkui nasi, apa sebenarnya dah bungkus nasi. Nah, pergi lagi. Alasan mereka nanti kalau pergi karena berjalan kaki yang sejam lebih sampai ke Talang. Baru sampai ke kebun karet tuh. Nanti kalau pergi, kalau lambat pergi torang lagi. Akhirnya gotanya dah kering, dak bergota batang gota tadi lah. Dah kering batang karet tu, la ilaha illallah, sehingga ndak mau menetes karet lagi. Itu sangat bertentangan dengan ini nih. Ya. Ya mungkin karetnya banyak, tapi keberkahan rizkinya jadi kurang. Bisa dipahami? La ilaha illallah. Entah di mana salat, entah di mana zikir, tapi bisa dia sujud 10 menit, 15 menit tak bisa. Tapi menaku ke batang gota 15 jam atau 1 jam setengah tak mungkin, 5 jam bisa dia. La ilaha illallah. Ya. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, ada satu konsep dalam hadis Nabi. Ini hadis pertama kali saya dengar dari Syekhuna Hamdi Al-Misri hafizallahu taala. Beliau dulu menyampaikan hadis ini kepada saya. Itu pertama kali saya dengar dalam perjalanan dakwah. Apa kata baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam? Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi al-jannah. Ini hadis dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, Syekh bin Baz maksudnya, itu menyatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Apa kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam? Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut dia tuh, ia berjalan di awal malam segera berangkat. Adlaja itu segera berangkat. Nah, itu saya dulu menguraikan ke saya. Ya. Wa man adlaja, dan barang siapa yang berjalan di awal malam, balaghal manzil, dia sampai ke tempat tujuannya atau rumahnya. Ala, ketahuilah, inna sil'atallahi, sesungguhnya barang dagangan Allah, ghaliyah, sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Syekh Hamdi dulu menjelaskan, kalau orang-orang nak pergi berdagang, seingat saya ya, maka cepat-cepat mereka pergi. Kalau takut mereka, maka cepat-cepat mereka berangkat. Sebagaimana orang pergi motong karet tadi, takut karetnya hilang, akhirnya cepat-cepat dia pergi. Ya, cepat-cepat dia pergi lagi. Tidak takut dia sama ular, sama ini, tidak takut dia. Yang dikejar apa? Gota. Banyak gota, apalagi harga 20.000 dulu, kan luar biasa tuh. Tapi sayang, dia tidak tahu ada yang lebih mahal dari itu. Yang pertama, rizki dari Allah. Yang kedua, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu jauh lebih mahal. Apa barang dagangan Allah itu? Al-jannah, sorga. Bisa dipahami? Ajib. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini nampaklah perbedaannya. Konsep yang diajarkan Nabi dan yang diamalkan oleh manusia-manusia di daerah kita ini.
Ya, karena memang sejak kecil kita itu berbeda konsepnya. Kalau Nabi memberikan konsep wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah negeri akhirat. Carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Dan jangan lupa nasibmu terhadap dunia. Tapi kalau orang tua kita bilang carilah dunia nak, jangan lupa akhirat. Dia dipantak mencari dunia sabi-abi dan lupa akhirat. Tak lupanya rapi keteknya. Tak lupa, sekedar tidak lupa. La ilaha illallah. Padahal umur semakin bertambah, jatah hidup semakin sebentar, kematian semakin dekat. Allahul musta'an. Ya, padahal akhirnya hawa nafsu dan syaitan membuat dirinya lupa kepada segala-galanya. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah. Bisa dipahami? Dan perlu ingat, ada kaitannya dengan Isra'ul Khuruj minal masjid, keluar segera dari masjid setelah salat fajar. Wa ibtikaru bidzahabi ila suq, segera pergi ke pasar. Ada dua tempat, satu sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi, dua sejelek-jelek tempat yang ada di muka bumi. Manakah yang sebaik-baik tempat itu? Adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah mengabarkan kepada kita, khairul biqa' sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan sejelek-jelek biqa' di muka bumi ini adalah al-aswaq. Kata Nabi, khairul biqa' al-masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Ya, ada orang bertanya kepada Nabi, ayul biqa'i khairun, manakah tempat yang paling baik di muka bumi ini? Nabi mengatakan, wa ayul biqa'i syarrun, dan mana pula tempat yang paling jelek? Nabi menjawab, dalam riwayat ini disebutkan dalam riwayat Al-Mundhiri, ya, Nabi mengatakan, la adri hatta as'al al-Jibril, aku tidak tahu sampai aku tanya dulu kat Jibril. Beliau bertanya kat Jibril, lalu Jibril tidak bisa jawab. Aku bertanya dulu ke Mikail. Allahul musta'an. Lalu datang, lalu disebutkan khairul biqa'al masajid wa syarrul biqa'al aswaqa. Ya. Atau di dalam riwayat Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat negeri atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasar. Cuman sekarang ini yang jadi masalah pasar di dalam kamar. Di mana? Di Shopee. Nah, itu yang jadi masalah sekarang nih. Faham tuh? Bergeser zaman. Semua yang ada di pasar sekarang ada di kamar. Shopee. Karena memang dari Shopee-nya. Pandai cari nama ya. Shopee nama di Shopee kali ya. Allahul musta'an, ya. Pandai cari nama, ya. Jadi ini apa namanya ya? Ya, walaupun ikhtilat yang ada di pasar dan sebagai-bagai macam halnya, tentu betul-betul lebih banyak mudaratnya di tempat yang berada di pasar itu sendiri. Tapi pasar yang maksud di sini tidak hanya mesti pasar baru lipat kain. Bisa saja sekarang itu supermarket. Coba artikan ke saya apa artinya? Super. Oke lah, super. Market. Apa arti market? Nah, itulah pasar super kan. Itu dia masalahnya. Pasar super itu pasarnya. Berarti kalau memang banyak
buka aurat di sana. Ada pula musik-musiknya, banyak buka aurat di sana. DLL seperti yang ada di pasar biasa tuh. Memang super pula tuh. Aswak apa namanya? Syarnya. Itu dia. Super pula syarnya. Kecuali memang kalau supernya itu super yang terjaga dari ikhtilat, super yang terjaga dari kemaksiatan, itu seharusnya baru supermarket. Ya, baik. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Makanya di zaman Nabi dulu, Nabi itu juga di Madinah tuh udah ada pasarnya orang-orang Yahudi. Ya kan? Tapi Nabi buat lagi pasar kaum muslimin. Ya, buat lagi pasar. Makanya dalam konsep perjuangan membumikan peradaban sunnah, harusnya kita ini membuat pasar minimal super yang market tadilah, market yang super tadi. Itu dia. Jadi dibuat market yang super. Bagaimana supernya? Tidak ikhtilat, bedusi kayak bedusi, laki-laki kayak laki, kecuali tertutup aurat dengan baik. Bisa dipahami? Berarti itulah perjuangan. Ya. Nah, perlu menghadirkan market yang super tadi ngatunya. Taib, barakallahu fikum. Apa sampai sih kau? Mungkin market yang super tadi itu, pasar yang super tuh pagi-pagi lun boleh orang boleh ditutup, masih dikunci sama satpamnya, pintu gerbang belum terbuka. Itu dia. Kalau perlu didenda, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, mengapa memukul orang apa kemarin? Enggak kenal lagi. La ilaha illallah. Ya, di tempat pemandian umum, ya, sembarangan aja dia pukulnya. Jadi kalau ada orang tapi umara ya, lu lapoi je ke pasar. Tak apa-apa kau jauh di pasar. Dituku. Tentu dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh para umara. Sekarang begini. Itu perlu kita buat seperti itu nampaknya. Ya. Tapi yang memang pasal tu, apa kata Buya Tantami ke anaknya? Jangan pergi ke pasal ladinya, banyak jin di pasal dunia. Itu di antara ucapan Buya yang saya dan istri saya ingat. Ya. Jangan pergi ke pasal banyak jin ke pasal dunia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dah. Dan anehnya kalau poi copek ke pasal wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan paling akhir pulang dari pasar tu lo hobi. Tak apa nan dibeli nan ponteng duduk piti nan di bodinya boli martabaknya je estebak. Nan yang ponteng nya duduk sepanjang hari di pasar. Lalu anak gadis di celongkang tentu celongkang di kodenya. Itulah kojo preman-preman namo pereiman. Allahul musta'an. Apa nama? Preman pereiman. Tahu preman kalian free imannya. Free itu apa? Kosong ya. Bukan gratis aja itu. Taib. Jadi sudahlah bangke copek, balik lambe ekolata bedu. Tidak, sangat tidak baik ya. Makanya coba tengok doa masuk pasar apa. Coba cari. Kalau ndak hafal cari. Doa masuk pasar tu ajib. Apa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila masuk ke pasar baca doa ini. Doanya doa berisi perlindungan dari keburukan-keburukan pasar itu. Ya, sebab memang banyak keburukan yang ada di pasar ni. Kalian tak tahu untuk kalian dah. Saya dulu pedagang di pasar. Saya jualan buku dulu di pasar. Ya. Bawa krek Honda RC tu dit. Saya pakai keranjang, saya masukkan buku situ.
Kalau tidak salah ingat saya kelas 4 pondok saya mulai berdagang. Kelas 5 atau kelas sampai? Kelas sampai agaknya. Berdagang saya beli buku di Pekanbaru. Beli buku 7.000 jauh 10.000. Artinya kalau 70.000 boleh 1.000 kok. Ada yang 140. Baik. Jadi saya tahu bagaimana kehidupan pasar itu. Memang godang kojo. Banyak aurat yang terbuka, banyak macam-macam musik-musik. La ilaha illallah. Sangku Allah, tentu kalian sangku Allah. Sangku Allah apa sawan? Taib ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di antara doa masuk pasar itu adalah berzikir la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ada lagi satu doa lagi, doa berlindung dari kejelekan pasar, ya. Allahumma inni bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadha as-suq, ya, wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajirah aw safqatan khasirah. Ada pertanyaan? Baik. Sebentar ya, coba saya cek dulu doa ini sahih atau tidak ya. Sahih Farid dapat nggak doa itu? Sahih atau tidak doa itu?
Iya, kalau tentang doanya sah saja berdoa seperti itu. Tapi ini ada sanadnya, dijelaskan oleh para ulama, ada Muhammad bin Aban al-Ju'fi wa huwa dha'if. Iya. Cuman sebelumnya yang saya tahu doa ini dhaif ya kan? Ini dhaif. Ya. Ibnu Sunni dalam Amalul Yawm wal Lailah juga demikian. Coba ada tidak para ulama yang berpandangan lain terhadap doa ini? Ya, dalam Amalul Yawm wal Lailah juga ada. Ya. Iya, berarti kalau seperti itu, yang udah dua nih saya lihat dalam kitab Sunan wal Mubtida'at wal Muta'alliqa bil Adhkari was Salawat. Di sini juga dijelaskan hadis ini adalah dhaif, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau doanya saja ya berdoa dari segala keburukan ya sah-sah saja. Tapi mengkhususkan karena hadisnya tidak dhaif, berarti kita cukupkan doa yang tadi. Ya. Doa yang sahih kita cukup dengan, berarti kita cukupkan dengan zikir yang tadi saja. Ya. Alhamdulillah saya saya tidak tahu sebelumnya bahwa doa ini adalah doa yang dhaif secara sanadnya. Barakallahu fikum. Berarti yang bagusnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir saja. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup sekian untuk malam ini, insyaallah taala kita lanjutkan besok lagi. Tinggal wasyira'u kisaratil khubzi minal fuqara was-su'al wa du'a syar'i 'alal walid dan yang lain-lain insyaallah taala. Ini pertemuan keberapa, Ustaz? Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.